penuh keringat di tubuhnya, seorang pedagang itu pun berteriak-teriak sambil mondar-mandir menjualkan dagangannya. Pedagang itu pun tidak mengenal lelah. Walaupun wajahnya itu sudah tidak gelap, wajah dan tubuhnya sudah dibanjiri oleh keringat yang banyak. Tetapi seorang pedagang itu pun tetap menawarkan dagangannya kepada orang-orang yang melewatinya di sekitar tersebut. Namun tidak ada satupun orang-orang yang membeli dagangannya. Tidak ada seorang pun yang membeli dagangannya karena capek dan lelah. Pedagang itu pun masuk ke dalam kereta api yang sedang berhenti. Lalu dia duduk dan bersedia makan di dalam kereta tersebut. Tanpa disadarinya oleh seorang pedagang itu, kereta api tersebut jalan membuat terjadi stasiun. Ketika pedagang itu bangun, pedagang itu kaget karena kereta api yang dia tumpangi sudah jalan jauh. Pedagang itu pun panik. Tanpa berpikir panjang, seorang pedagang itu langsung berteriak-teriak dan berhenti sambil tentang jendela kereta api tersebut. Bahkan orang-orang yang berada di dalam kereta api tersebut kaget melihat seorang pedagang yang berteriak-teriak sambil menutup jendela. Pedagang itu juga pengalaman di kereta api dan dia terus berteriak minta turun. Namun ada seseorang yang memberitahu kepada pedagang itu bahwa pedagang itu disuruh turun di stasiun yang akan dia tuju. Tetapi seorang pedagang itu tidak tahu di mana stasiun yang akan dia turun. Karena awalnya pedagang itu cuma ingin beristirahat di dalam kereta api tersebut dan tidak ingin pergi kemanapun. Beberapa menit kemudian, kereta api pun berhenti. Tanpa berpikir panjang, seorang pedagang itu pun buru-buru dan langsung turun dari kereta api tersebut. Setelah pedagang itu pun turun, beberapa menit kemudian, kereta api tersebut pun jalan menuju stasiun lainnya. Setelah ia sampai di sebuah stasiun yang ia turun, seorang pedagang itu pun panik dan bingung. Akhirnya seorang pedagang itu pun bertanya-tanya kepada orang-orang yang di sekitarnya dan kepada seorang petugas yang berada di dalam lingkungan stasiun tersebut. Pun bertanya kepada petugas, "Pak, ini di stasiun mana ya?" Seorang petugas pun menjawab, "Ini di stasiun Bandung, Bu. Memangnya Ibu dari stasiun mana dan ingin ke stasiun mana?" Seorang pedagang pun bingung. Saya juga bingung, Pak, saya mau kemana. Terus akhirnya seorang pedagang itu pun berhenti dan berpikir. Dia mengingat-ingat awal naik kereta dari stasiun mana. Beberapa detik kemudian dia mengingatnya awal naik kereta api dari stasiun mana. Kemudian seorang pedagang itu pun menjawab dengan senang kepada seorang petugas itu. "Saya dari stasiun Gambir, Pak, di Jakarta." Seorang petugas itu pun menjawab, "Oh, dari Jakarta. Ibu naik saja kereta api cepat dari Bandung ke Jakarta." Seorang pedagang itu menjawab dengan rasa senang, "Memangnya ada, Pak, kereta apinya?" Seorang petugas itu menjawab, "Ada, Bu. Ibu naik kereta cepat saja yang sekarang ada di jalur 4, Bu. Segeralah Ibu ke sana karena keretanya itu ingin berangkat." Seorang pedagang itu pun menjawab, "Iya, Pak, terima kasih." Lalu seorang pedagang itu pun berlari menuju kereta api tersebut. Setelah sampai di kereta tersebut, pedagang itu pun langsung masuk ke dalam sambil membawa dagangannya. Di dalam kereta tersebut tak disangka-sangka dagangannya pun banyak yang membeli. Satu persatu dagangannya habis terjual. Tidak lama kemudian dagangannya habis. Dan seorang pedagang itu pun berpikir, "Untung juga ya berjualan di kereta. Gak apa-apa lah kalau harus nyasar tapi bikin laris. Saya rela nyasar setiap hari kalau dagangan saya habis." Sang pedagang itu pun ketagihan berjualan di dalam kereta api tersebut.
karena pada saat dia berjualan di dalam kereta api tersebut, setiap hari itu juga dagangannya habis terjual. Pada suatu ketika, seorang pedagang itu mendapat teguran oleh seorang petugas kereta api bahwa dia tidak boleh berjualan lagi di dalam kereta api karena sudah ada peraturan dan perundang-undangannya. Semenjak itu juga, pedagang itu pun tidak berjualan lagi di dalam kereta api. Sekarang pedagang itu pun sering senyum-senyum sendiri setelah melihat kereta api